Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merida Safia, NIM 2121231. Saya akan membacakan materi tentang pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabi'in. Sinopsis kata akhlak adalah budi pekerti, tata krama, sopan, santun, moral, dan etik. Sedangkan akhlak menurut istilah sebagai diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah akhlak adalah suatu bentuk atau naluri asli dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Apalagi naluri tersebut melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang baik dan terpuji. Menurut akhlak dan dari agama, maka disebut budi pekerti yang baik. Namun, sebaliknya, bila melahirkan tindakan dan kelakuan yang jahat, maka disebut budi pekerti yang buruk. Yang dimaksud melahirkan tindakan dan kelakuan ialah suatu yang dijelmakan anggota lahir manusia, misalnya tangan, mulut, demikian juga dengan dilahirkan oleh anggota batin, yakni hati yang tidak dibuat-buat. Kalau kebiasaan yang dibuat baik disebut akhlak yang baik, dan kalau kebiasaan yang buruk disebut akhlak yang buruk. Jadi, dapat kita simpulkan, awal perbuatan yang itu lahir melalui kebiasaan yang mudah tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Contohnya, jika seseorang memaksakan diri untuk mendermakan kata atau menahan amarah dengan terpaksa, maka orang yang semacam ini belum disebut dermawan atau orang yang sabar. Seseorang yang memberikan pertolongan kepada orang lain belumlah dapat dikatakan seorang yang berakhlak baik. Apabila ia melakukan hal tersebut karena dorongan oleh hati yang tulus dan ikhlas dari perbuatan kebaikannya atau kasihannya sesama manusia, maka ia dapat dikatakan berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Jadi, akhlak adalah masalah kejiwaan, bukan masalah perbuatan. Sedangkan yang tampak berupa perbuatan itu sudah tanda atau gejala akhlak. Sedangkan akhlak menurut Ibrahim Anis adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dengannya melahirkan semacam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan pertimbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Dari beberapa pengertian tersebut, bisa kita ambil kesimpulan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran pertimbangan terlebih dahulu, serta tindakan memerlukan dengan dorongan dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmayuni dengan NIM 2121235 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Selanjutnya yaitu fungsi psikologi. Menjelaskan yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pemahaman gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya.
Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbuatan manusia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Selanjutnya yaitu kita bisa peka terhadap perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mampu memaksimalkan potensi diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Amelisa dengan NIM 2121215 akan melanjutkan dan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu pada bagian hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Dari segi objek studi, ilmu jiwa membahas mengenai gejala-gejala kejiwaan yang terdapat dalam tingkah laku manusia. Melalui ilmu ini dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki oleh seseorang. Jiwa yang bersih dari maksiat, dosa, serta selalu bertakaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan akan menimbulkan sikap yang tenang dan perbuatan yang serba baik dan serba benar. Maka sebaliknya, jiwa yang kotor banyak berbuat kesalahan dan jauh dari Allah akan melahirkan perbuatan jahat dan perbuatan yang tercela yang tidak disukai oleh Allah, yang akan menyesatkan diri sendiri dan orang lain, serta selalu dirundung keresahan. Kemudian, ilmu jiwa mengarahkan pembahasannya pada aspek batin manusia dengan cara menginterpretasikan perilakunya yang tampak. Dalam penelitian dan pengkajian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara potensi psikologi manusia dengan ilmu akhlak. Dengan kata lain, melalui bantuan informasi yang diberikan ilmu jiwa atau potensi kejiwaan yang diberikan Al-Quran. Kemudian, secara teoritis, ilmu akhlak ini dapat dibangun dengan kokoh. Dengan demikian dapat diperoleh pemahaman bahwa akhlak yang islami ini adalah akhlak yang berwawasan dan bernuansaan Al-Quran. Terdapat temuan di lapangan bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus diakui terdapat manusia yang berkelakuan baik dan juga berkelakuan buruk. Ada yang berakhlak buruk dan ada juga yang berakhlak baik. Ini berarti bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Dilihat dari Al-Quran surat Al-Balaq ayat 10 yang artinya, maka kami akan telah memberi petunjuk kepadanya manusia dua jalan mendaki baik dan buruk. Sehingga Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa meskipun kedua potensi baik dan buruk terdapat dalam diri manusia, namun ditemukan adanya isyarat-isyarat dalam Al-Quran bahwa kebajikanlah yang lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan, dan ada indikator dominan bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan daripada keburukan. Sehingga kecenderungan manusia kepada kebaikan ini terbukti dari adanya persamaan konsep-konsep pada pokok moral pada setiap peradaban terjadi pada bentuk penerapan dan pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral yang disebut dengan ma'ruf dalam bahasa Al-Quran. Sehingga tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan, penipuan, atau keangkuhan. Sepanjang zaman tidak ada manusia yang menilai bahwa
Penghormatan kepada orang tua adalah buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.